Jadilah kamu elang hitam. Ada ular, Bi! Pukul, Bi! Lari, Bi! Awas, Bi! Lari, Bi! Bi, ular itu akan menyerang kita! Iya! Berubah jadi biasa. Jadi batu kalian. Ya. raksasa itu nggak tahu kalau kita di sini. Iya, tapi bagaimana kalau raksasa itu bisa melihat kita? Putri takut. Ratu juga takut. Takut. Jangan berisik, nanti kita ketahuan. Terima kasih ya, Kak. Kakak sudah menyelamatkan aku. Iya, aku juga terima kasih. Iya, itu sudah menjadi kewajiban kita. Kita harus tolong-menolong. Nama kakak siapa? Pangeran. Pangeran? Iya, emangnya kenapa? Berarti Pangeran udah nolong Ratu. Namaku Ratu. Kamu udah nolongin Ratu, Pangeran, dan menyelamatkan Putri. Jadi namamu Putri. Iya. Kalau begitu
pangeran sudah menyelamatkan ratu dan putri. Iya. Putri! Non! Putri! Non Putri! Putri! Non! Ratu! Kamu di mana sayang? Putri! Ratu! Iya, sayang. Itu papaku. Yes, aku harus keluar. Itu yang manggil-manggil aku. Itu ibuku. Pasti dia cemas mencari aku. Yaudah, kalian cepat keluar. Aku pangeran. Udah, aku nggak dijemput kok. Sana-sana. Dah, sampai nanti. Putri! Non Putri? Non, Nggak apa-apa kan? enggak. Bibi takut banget, Non. Putri nggak apa-apa kok, Bi. Papa? Putri! Kamu nggak apa-apa sayang? Ratu? Ibu? Kok kamu bisa sampai di sini? Kamu mau dimakan sama kadal Rekso? Hah? Putri memang takut, Pak. Tapi yang di dalam goa itu yang menolong Putri. Oh ya? Itu yang namanya pangeran. Yang kamu sebut-sebut sebagai penolong kamu. Iya, Bu. Terima kasih kamu sudah menolong Putri. Oh, jadi dia. Ratu, nama pangeran itu nama sebenarnya atau dia keturunan bangsawan? Ratu aja, bukan bangsawan. Tapi Ibu beri nama Ratu. Apa bedanya? Ya, itu lain lagi dong sayang. Dengar ya, Ibu kasih nama kamu Ratu supaya suatu hari nanti kamu menjadi seorang ratu. Jadi kamu mau hadiah apa sebagai tanda terima kasih Om? Nggak usah, Om. Nggak usah. Iya, nggak usah. Itu kan udah menjadi kewajiban kita. Oke, baiklah. Kalau begitu Om kasih saja kartu nama. Jadi suatu saat kamu punya waktu, kamu bisa main ke rumah Putri. Bawa orang tua. Kelihatannya dia dari keturunan bangsawan. Tinggalnya sama nenek, Om. Kalau diperhatiin Ya, dari kamu juga nggak apa-apa. papa dan orang-orang yang mengikutinya. Iya, Bu. Ratu iri deh sama Putri. Ratu ingin kayak Putri. Udah. Terima kasih ya. Iya. Yuk. Yuk. Lihat, Bu. Ayo lihat. Ayo. Keterlaluan. Putri sama sekali tidak menyapaku, Bu. Karena kita berada di sisi yang salah, Ratu. Jadi mereka tidak bisa melihat kita. Ratu benci sama Putri, Bu. Ratu benci. Yang ia ingat cuma pangeran, Bu. Loh, pangeran mana, Bu? Berarti si pangeran kecil itu sengaja kabur saat perhatian kita tertuju pada mobil-mobil tadi. Sial, dia kabur. Padahal apa, Bu? Padahal ibu butuh kartu nama yang diterima dari papanya Putri. Emang kenapa? Ya gimana ibu bisa menyihir mereka kalau ibu tidak tahu alamatnya, ya kan? Ibu kan punya gagak hitam. Kenapa ibu nggak suruh aja? Oh iya, ibu hampir aja lupa. Ratu hebat. Kamu benar. Gagak hitam, datanglah. Gagak hitam, kejar si pangeran. Dan cepat, ambil kartu nama yang dia terima dari orang tadi. Nenek! Ada gagak! Nenek! Pangeran! Ayo pergi sana! Pergi! Pergi gagak! Pergi! Pergi sana!
Nama. Iya, Nek. Gagak itu mengambil kartu nama dari sakumu. Iya. Ada apa sebenarnya? Ayo ceritakan sama nenek. Ayo masuk. Kita diundang ke rumahnya, Nek. Tapi alamatnya ada di kartu nama itu. Bagaimana kita bisa ke rumahnya kalau alamatnya hilang? Ya kan, Nek? Kamu habis menolong orang lagi, hah? Dan kamu diundang? Iya, Nek. Tapi yang pangeran tolong orangnya cantik, Nek. Kamu sudah tahu gadis cantik. Namanya Putri, Nek. Putri? Kenapa, Nek? Putri? Dia itu kan jodohmu. Calon jodoh pangeran. Iya, itu yang tersurat dalam mimpi nenek. Artinya? Berarti gagak hitam itu suruhan orang jahat yang ingin memperdaya putrimu. Lalu? Segera kamu panggil kuda sembrani dan juga elang hitam. Suruh dia menyusul gagak hitam itu. Untuk apa, Nek? Ya untuk mencari siapa pemilik gagak hitam itu. Iya, pangeran mengerti, Nek. Kuda sembrani, elang hitam, datanglah. Mau kemana kita, Pangeran? Antarkan pangeran mengejar gagak hitam. Baik, Pangeran. Ayo naik. Pangeran, hati-hati. Cepat pulang ya. Hei, lihat itu. Itu ratu dan ibunya. Bagaimana? Berhasil? Bagus. Baginda Raja. Kena kamu. Kena kamu, Baginda. Aku akan kerjain kamu. Kita berhasil, Ratu. Kita berhasil. Kita berhasil. Ayo, sayang. Ya. Untuk apa dia butuh kartu nama itu? Apa yang dilakukan ya? Apa perlu direbut kembali kartu namanya? Jangan-jangan. Lalu? Ada iringan mobil. Kita ikuti saja. Itu Putri dan ayahnya Baginda Raja. Lihat Mama dulu ya, Non. Iya, Bi. Ayo, sayang. Kita pulang. Kita kembali ke dadapan. Baik, Pangeran. Tunjukkan padaku bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke rumah Baginda Raja dan menguasai keluarganya. Tunjukkan.
Buat putri sakit dan memanggil-manggil ratu terus, karena itu satu-satunya cara untuk masuk dan menguasai keluarga itu. Ya, kamu benar. Baik, akan aku buat putri sakit dan memanggil-manggil ratu terus. Lakukan semua perintahku. Iya. Iya. Bagaimana, Bu? Kalau kilatan cahaya itu tidak kembali lagi dalam 10 menit, berarti sihir ibu berhasil. Kita tunggu saja ya. Doro! Doro! Gawat, Doro! Kamu kenapa sih, Bi? Kok kelihatan seperti itu? Non Putri, Doro! Kenapa dengan Non Putri? Non Putri teriak-teriak manggil ratu terus. Udah gitu kepalanya panas. Putri teriak-teriakan dan kepalanya panas. Iya, Doro, iya. Ratu! Putri? Ratu! Ratu! Putri? Ratu! Ratu! Ratu itu, ratu yang dimaksud yang ketemu di gua itu. Iya, Doro, benar. Ratu! Ratu! Sejak kapan Putri seperti ini? Sejak semalam, Doro. Semalam? Ratu! Kenapa kamu tidak memanggil saya? Hah? Maaf, Doro. Saya kira hanya mimpi biasa. Nggak tahu kalau keterusan begini. Ratu! Putri, bangun sayang. Ratu! Putri, Ratu! Kasihan, Pak. kenapa dengan Ratu? Ratu pengen kesini, Pak. Tapi ibu tidak mengizinkan. Ratu yang nangis-nangis, Pak. Ratu. Maaf, Den. Ada tamu. Siapa tamunya? Neng Ratu dan ibunya, Den. Apa? Ratu dan ibunya? Pak, ajak Ratu dan ibunya masuk, Pak. Sebentar ya sayang ya. Bibi, apa kamu nggak merasa ada yang aneh? Dengan keadaan Putri yang seperti ini, tiba-tiba Ratu dan ibunya itu datang kemari. Iya, Doro. Aneh sekali. Udah, Pak. Ajak Ratu dan ibunya masuk, Pak. Iya sayang. Bi, suruh Ratu masuk. Ayo, Teguh. Iya. Ini istana, Ratu. Iya, ya. Ini bukan rumah mewah biasa. Ini istana. Ya ampun. Iya, Bu. Ratu pengen tinggal di sini. Kita bukan cuma akan tinggal di sini, tapi rumah ini akan menjadi milik kita. Ya, rumah ini akan menjadi milik kita. Iya, Bu. Ibu benar. Rumah ini akan jadi milik kita. Shh, ngomong jangan kencang-kencang. Nanti ada yang dengar. Maaf ya, Bu. Kelamaan nunggu. Mari masuk. Ya, yuk. Gimana, Bi? Putrinya ada kan? Kami bisa ketemu? Ada, Bu, di dalam. Tapi Non Putri sedang kurang enak badan. Oh, ya sama kalau gitu dengan Ratu. Dia juga mengigau terus, manggil-manggil namanya Putri. Wah, gimana ya? Kalau nggak dibawa ke sini, takutnya Ratu jadi ikutan sakit lagi. Ya udah, Bu, ayo mari. Janji ya, Pak. Nanti kalau Putri sudah sembuh, jadikan Putri dan Ratu saudara. Ntar kita lihat aja nanti ya. Putri, Ratu, Putri. Bu Hayu, silahkan Bu. Terima kasih. Ratu, Putri selalu memimpikan kamu loh. Ratu juga, Putri. Tuh kan, Pak. Kita berdua cocok kan jadi saudara. Iya, kalau Papa lihat, kalian cocok untuk jadi saudara. Bagaimana Ibu Hayu? Ibu setuju kan? Kena kamu, Putri. Kena kamu. Sihirku berhasil. Loh, Ibu Hayu kok diam aja sih? Ibu sangat terharu melihat Putri dan Ratu berpelukan. Jadi bagaimana? Ibu setuju apa tidak? Ibu tidak bisa menjawab, Nak. Kalau Ibu tidak bisa menjawab, biar Papa yang jawab. Tuh. Mama?
Ini saya Mbak Yu. Mau nengokin Mbak Yu? Sekalian saya bawa bubur sumsum. Mbak Yu, bangun Mbak Yu. Aduh, kenapa bisa begini? Mbak Yu. Kenapa dengan Mama? Hah? Nggak tahu. Tiba-tiba udah seperti ini. Bangun saya. Mama, Mbak Yu. kenapa dengan Mama, Putri? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba udah begini. Padahal saya datang untuk menengok Mbak Yu sambil membawa bubur sumsum, Baginda. Aduh, kenapa kok jadi begini? Putri, Papa sudah bilang sama kamu berkali-kali, kalau kamu mau masuk ke kamar ini, kamu harus bilang Bibi dulu. Karena Mama itu jantungnya lemah. Ngerti? Iya, Pak. Maafin Putri. Tadi Putri lupa. Putri lupa kalau Mama jantungnya lemah, Pak. Maafin Putri. Mbak Yu. Ibu ikut menyesal. Mama bangun, Ma. Ini semua gara-gara saya datang ke rumah ini. Ma, kamu jadi begini, Putri. Maafkan Ibu. Ma, bangun, Ma. Dora Putri. Maafkan saya, Mbak Yu. Dora Putri. Sudah, diam semuanya. Maafkan saya. Tolong, Bi. Betulin kakinya. Mama pengen ketemu sama Pangeran. Tapi... Iya, Pangeran juga turut berduka cita. Putri udah gak punya mama lagi. Ini semua salah Putri, Pangeran. Sudah. Waktu untuk berduka cita sudah cukup. Baru saja tadi kita dari makam untuk tabur bunga. Dan mulai hari ini, akulah yang berkuasa di rumah ini. Jadi, ibu yang berkuasa di rumah ini. Tentu saja. Sebab, secara resmi, aku sudah menjadi istri Baginda Raja. Papa kamu itu. Jadi, Baginda Raja juga sudah resmi menjadi papanya Ratu. Dan kebetulan sekali, Baginda Raja sedang tidak ada di rumah. Dia keluar kota. Tapi Ibu Ayu menggantikan Mama untuk menjadi ibuku kan? Iya, tapi aku ini ibu tiri kamu. Aku bukan ibu kandung kamu. Tahu? Udah jalan. Dengar baik-baik ya. Sebagai ibu yang tidak sakit-sakitan kayak mama kamu, ibu punya banyak waktu untuk mengajari kamu. Kamu harus bisa bekerja. Kamu harus bisa memasak, mengepel, beres-beres rumah, mencuci piring. Pokoknya kamu harus bisa bekerja. Walaupun mamaku sakit-sakitan, mamaku juga sering kok ngajarin yang tadi ibu katakan. Aku bisa memasak, mengepel. Ya udah, kalau gitu kerjain dong. Buktiin sama ibu. Tapi sama-sama ratu juga dong, Bu. Kok sama-sama ratu? Iya, katanya sama-sama anak papa. Iya, kita sama-sama anak papa Baginda Raja. Tapi kamu harus buktikan kalau kamu yang bisa masak, bukannya ratu. Kenapa? Dengar, karena itu peraturannya, tahu? Hah? Sakit, Bu. Sakit ya? Hah? Baru tahu kan kalau dijambak itu sakit, hah? Mama tidak pernah menjambak aku, apalagi memarahi aku, Bu. Ya makanya kamu nurut dong apa yang ibu suruh. Kamu jangan membantah, jangan banyak ong. Sakit, Bu. Sekarang kamu memasak, bikin makanan yang enak buat ibu sama ratu. Ayo cepat ke dapur. Ayo. Disuruh masak. Kasih ya, Bu. Oh ya, Den. Aden tunggu di sini sebentar ya. Iya. Non, ada pangeran, Non? Pangeran? Mau kemana kamu, ha? Mau kemana lagi? Mau ketemu pangeran, Bu.
Oh no, nggak bisa. Kenapa? Pangeran kan mencari saya. Ya bodo amat kalau dia mau cari kamu, kayak terserah dia. Tapi yang jelas, yang akan menemui pangeran adalah ratu, tahu? Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ya masak dong, kamu kan janji mau masak. Gimana sih, bodoh banget. Kamu ayo cepet sana. Ratu, sini sayang, kamu kan mau ketemu pangeran. Yuk. Cepat masak, kamu. Minggir. Ada apa sih, Bi? Kok ribut-ribut? Udah. Mendingan kamu ke sana. Biar putri saya yang urus. Kamu nggak apa-apa, Non? Gak apa-apa kok. Gatot. Tuh, udah cepetan sana. Iya, Bu. Kenapa jadi begini ya? Non, Bibi juga kaget, Non. Kenapa tiba-tiba keadaan rumah jadi berubah begini? Tapi, Putri, tadi kan Ibu menyuruh Non masak. Mendingan sekarang Non masak. Masak makanan kesukaan Ibu. Tapi kan Putri pengen ketemu sama pangeran. Udah, masalah pangeran biar Bibi yang cari akal supaya kamu bisa ketemu. Yuk, mendingan kita masak aja. Yuk. Ada tamu tuh. Apa kabar pangeran? Baik, putrinya ada kan? Aduh, pangeran ini gimana sih? Wong ada ratu kok nanyain putri? Ratu, ayo dong salaman sama pangeran. Apa kabar pangeran? Baik, putrinya ada kan? Ada, silakan masuk. Iya. Pak Gatot, Iya, Den. putrinya ada kan? Ada. Mendingan kamu masuk deh. Ratu, ayo ajak pangeran. Ayo. Sini. Awas ya. Kalau sampai kamu cerita sama orang lain apa yang kamu lihat di dapur tadi, kamu saya pecat. Ingat itu. Iya, Bu, iya. Ya udah sana. Iya, Bu. Sana pergi. Iya. Kenapa, Pak Gatot? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa bagaimana? Wong Pak Gatot kelihatannya kesal dan ketakutan begitu kok. Dibilang nggak apa-apa. Piye toh? Nggak, Mas. Saya nggak mau bicara. Saya takut dipecat, Mas. Hah? Takut dipecat bagaimana? Kalau sampai saya bicara, kasihan Non Putri, Mas. Kasihan. Saya nggak tega melihatnya, Mas. Saya kesini ingin menemui putri. Kenapa dia nggak keluar juga? Ibu kan udah bilang, putri nggak akan pernah mau keluar. Dan dia nggak akan mau menemui kamu, pangeran. Kenapa? Karena dia tidak mau ketemu lagi sama kamu, pangeran. Apa alasannya? Apa salah pangeran? Ini anak bawel banget sih. Kamu nggak ngerti ya? Kan udah dibilangin, putri nggak akan mau ketemu sama kamu. Lagi pula kan ada aku. Kenapa yang nggak ada yang kamu cari? Saya tidak percaya putri tidak mau menemui saya. Ya, saya bisa cari sendiri. Om Baginda Raja aja bilang, saya boleh cari dia sendiri kalau dia nggak mau menemui saya. Kurang ajar. Saya bisa diajakin ngomong baik-baik rupanya ya. Hah? Sihir kau jadi ular. Buat dia jadi ular. Ya. Kenapa ibu sihir pangeran jadi ular, Bu? Ratu senang sama pangeran, Bu. Ratu sayang sama pangeran. Tapi pangeran nggak suka sama kamu. Jadi apa salahnya kalau ibu sihir dia jadi ular? Hah? Kasihan pangeran, Bu. Kasihan pangeran. Ratu, ini semua demi kebaikan kamu. Biarin aja pangeran ular itu yang mencari si putri. Tapi yang akan datang ke putri ular, Bu. Apa jadinya kalau putri takut? Dia memukuli ular itu. Ya memang, itulah yang ibu inginkan. Biarin aja, si pangeran ular itu akan menjadi cacat karena ulah si putri sendiri. Kasihan pangeran, Bu. Aduh, udah deh kamu ini. Ngapain sih ngurusin orang yang gak kasihan sama kamu? Ngapain? Gini ya, mulai sekarang ibu akan carikan kamu pangeran-pangeran yang lain. Lagian, memangnya di dunia ini yang namanya pangeran cuma satu, enggak kan? Gitu dong senyum, itu baru namanya anak ibu. Yuk. Putri. Putri. Putri, kamu di mana, Putri?
Dia pasti nekat cari Non walaupun dilarang sama Ibu Hayu dan Ratu. Putri! Putri! Putri, kamu di mana, Putri? Putri di dapur, Pangeran. Ya, Pangeran akan ke situ. Cepetan temui Pangeran. Iya, Bi. Ah, ada ular, Bi. Tunggu, Bi. Ayo, Bi. Iya, Bi. Bi, ular itu makin mendekat, Bi. Ayo, Bi, lari, Bi. Ayo, Bi. Bi, lari, Bi. Ayo, Bi. Bi, ayo lari, Bi. Iya, dia makin maju, Bi. Ayo, Bi, lari, Bi. Ayo, Bi. Hati-hati, Bi. Bi, ada apa lagi nih, Bi? Kenapa tiba-tiba ada ular? Bi, nggak tahu, Non. Jangan takut, Putri. Saya dan Elang Hitam adalah sahabat pangeran. Sahabat Pangeran. Iya, lihat ya. Ular ini bukanlah ular yang Putri lihat. Dia adalah jelmaan dari pangeran. Lihat. Pangeran. Jangan, Putri. Ular akan tetap menjadi ular. Tapi kenapa di mata Putri Pangeran adalah ular? Karena pangeran telah disihir. Dan yang menyihirnya adalah Ibu Hayu. Ibu Hayu bisa menyihir. Iya. Putri dan semua yang ada di sini bisa disihir menjadi apa saja kalau Ibu Hayu mau. Maka dari itu, berhati-hatilah pada ibu tirimu. Tapi bagaimana dengan Pangeran? Pangeran akan kembali seperti sedia kala. Tapi dia harus menunggu 10 tahun. Setelah dia mengalahkan kadal raksasa Bahu Rekso. Lama sekali. Tapi jangan khawatir, Putri. Setelah pangeran kembali menjadi manusia biasa, orang yang pertama kali dicari adalah Putri. Itulah yang diharapkan. Nah, untuk itu, selama pangeran menjadi ular kobra, dia akan saya bawa pergi. Sampai menunggu kadal raksasa Bahu Rekso bangun dari tidurnya. Ya sudah, kalau begitu, boleh. Baik. Dan satu lagi pesanku. Kalau Ibu Hayu dan Ratu bertanya, maka katakanlah bahwa ular kobra yang telah menakuti Putri telah kabur dalam keadaan luka parah. Mengerti? Iya. Ya. Selamat tinggal. Pangeran, Non. Bu. Aduh, ada apa sih? Ratu, nggak dengar suara Putri, Bu? Jangan-jangan Jangan-jangan apa? ular itu udah berubah jadi pangeran. Dan mereka pergi bersama-sama. Aduh, kamu ini ngawur deh. Itu nggak mungkin terjadi, sayang. Nggak mungkin. Tapi buktinya mereka nggak kedengaran apa-apa. Mereka tenang-tenang aja. Kamu bikin ibu nggak tenang aja deh. Tapi iya juga ya. Kok aneh? Gini, gimana kalau kita lihat aja langsung? Yuk. Kalau saja kita tahu bahwa ular itu adalah pangeran, pasti Putri tidak akan memukulnya, Bi. Udah, Non, jangan nangis lagi ya. Lebih baik kita pegang saja janji sembrani tadi, bahwa pada saatnya nanti pangeran akan kembali datang untuk menjemput Non. Tapi Non harus ingat jawaban yang harus Non katakan apabila Ibu Hayu bertanya kemana ular tadi. Ngapain di sini? Ngapain kamu? Kamu lagi? Siapa suruh bawa Putri keluar? Ngapain kamu? Ngapain? Tadi Putri habis pukul ularnya, Bu. Jangan cari lapar. Bagus. Dasar bodoh kamu ya. Kok bagus sih, Bu? Ular yang kamu pukul itu tadi. Jelmaan si pangeran yang mungkin jadi ular. Tahu kamu? Kalau kamu dan kamu yang nurut apa yang Ibu suruh, akan Ibu sihir kamu jadi apa saja yang Ibu mau. Sekarang, mana masakan Ibu sama Ratu? Mana? Putri,
Ratu ya? Hah? Kamu nggak ngikutin apa yang Bos suruh? Hah? Kamu lagi, kejadian nggak benar. Ih, sekarang kamu kerja. Masak masakan Ibu dan Ratu. Kalau dalam waktu 30 menit tidak kelar, akan tahu akibatnya. Rasain kamu. Cepetan, masak. Ngerti kamu? Cepetan. Ajar sini. Sampai kapan dia seperti ini? Mereka jalan sama Roy. Dia akan disiksa terus kalau pangeran tidak menjemputnya. Itu sudah suratan, Pangeran. Bagaimana dengan Baginda Raja? Apa Baginda tidak bisa menolong? Tidak bisa, Pangeran. Kenapa? Baginda itu sering tugas ke luar negeri. Jadi, kalaupun dia telepon pada Putri, Putri itu selalu menjawab yang baik-baik saja. Karena kalau Putri bicara yang macam-macam, dia diancam akan disihir. Apa Baginda tidak pernah pulang? Ya pernah sih. Tapi kalau Baginda pulang, suasana rumah itu dibuat sedemikian rupa yang baik-baik semuanya. Tidak ada caci maki, tidak ada marah-marah. Semuanya baik-baik saja. Tapi kalau Baginda tidak ada, Putri dibuatnya, ya, disiksa kembali. sudah. Kalau begitu, pangeran yang jemput Putri sekarang ya? Jangan Pangeran. Sosok Pangeran ini ular kobra, ular yang sangat ganas. Hanya yang membedakan Pangeran ini dari manusia. Tidak ada naluri membunuh, tidak ada keganasan. Jadi kalau Pangeran keluar dari gua untuk menyelamatkan Putri, apa yang akan terjadi dengan Pangeran? Jadi apa yang harus aku lakukan? Ikuti saja aturannya untuk menjadi manusia, Pangeran. Nanti setelah menjalaninya, baru Pangeran bisa menjemput Putri tercinta. Oh, lama sekali. Aduh, Pangeran. Pangeran itu sudah menjalani selama 1 tahun. 9 tahun itu tidak lama. Ya, banyaklah berdoa, memohon pada yang di atas. Ya, Nenek Dada benar. Iya. Ya, Bu. Pakai bawa ember sama lap segala lagi. Maaf, Bu. Tadi saya habis ngepel. Ibu juga tahu. Dengar ya. Lihat itu mobil. Kotor. Cepat bersihin. Cepat. Cepetan. Ibu mau pakai. Ibu mau pergi. Mana sih? Ibu, sepatu Ratu lihat dong, dekil banget, jorok, kotor. Ini juga si Putri. Udah setiap hari Ratu selalu bilang, wanti-wanti, bersihin, lap yang bersih. Tapi mana buktinya? Kenapa nggak pernah dibersihin? Kamu bingung banget sih. Kamu mulai males ya. Mulai males kamu ya. Coba ambil. Ambil tuh sepatu. Ambil. Ambil. Sepatu gue. Sepatu gue. Sengaja rupanya. Sengaja. Tapi saya masa sengaja ya. Cepat bersihin. Cepat bersihin. Bodoh kamu ya. Kamu ini memang bodoh ya. Bodoh kamu. Bodoh. Dengar ya. Sekarang kamu lap ini kantong yang basah. Terus mobil yang kotor dicuci. Terus sepatunya si Ratu dilap yang bersih. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, Nih, Bu. Iya. bersihin sepatu gue. Ya udah kalau ngerti kerjain sekarang dong. Kerjain, jangan diam aja. Nyebelin banget sih ini anak. Ember nih. Bangun. Cepetan, ambil. Ih, cepetan. Jangan sosok nangis deh. Ih. Angkat. Pegang tuh ember. Bersihin. Jadi anak kok nggak becus banget sih. Kerjaannya bikin kesel aja.
berarti saya harus membunuhnya. Tapi saya nggak mungkin bisa membunuhnya. Saya nggak punya senjata apa-apa. Oh ya, wujud saya masih berbentuk ular kobra. Saya punya lidah. Saya punya lidah yang menjadi pedang saya. Saya punya bisa. Saya bisa mematuk dan saya bisa membelit. Ya, saya bisa merubah menjadi wujud asli saya. Dan demi putri, saya akan membunuh kadal raksasa itu. Cepat mandi dengan darah kadal itu, Pangeran. Iya, Pangeran. Cepat mandi dengan darah kadal itu. Elang hitam, peri seberani. Darah ini segar sekali. Bagus. Pengaruh sihirnya sudah hilang. Iya, Pangeran akan menjadi pangeran yang sakti. Iya. Segar sekali, elang hitam, peri seberani. Kita berhasil, Seberani. Iya, elang hitam. Segar sekali darah ini. Ayo, pagi-pagi udah heboh. Ayo cepetan. Ada apa? Ya ampun. Ada apa sih kamu? Pagi-pagi kau udah heboh sendiri. Sini, Bu. Ada apa? Coba dong, lihat itu. Ngapain mereka berdua coba? Apa ini nggak berbahaya buat kita, Bu? Berbahaya gimana maksud kamu? Ya apa jadinya kalau misalnya si Putri itu ngadu semua tentang perlakuan kita sama dia ke papanya? Ya nggak mungkin lah. Yang dulu-dulu aja kan dia nggak pernah ngadu sama bapaknya. Ibu, tapi kan sekarang si Putri itu sudah dewasa, udah besar. Dulu mungkin waktu masih kecil dia masih takut kalau mau lapor-lapor sama papanya. Tapi kalau misalnya sekarang gimana? Iya juga ya. Kamu benar. Aduh, gawat nih. Terus, ibu mesti ngapain dong? Aduh, Lihat itu sekarang, lihat.
Ayo, lihat. Ayo. Ayo. Yeay, Papa kalah. Papa Tapi- kalah. Keluar, kamu curang. Enggak, aku nggak curang. Papa kalah. Kalah ya kalah deh. Kamu curang. Enggak, aku nggak curang. Ya udah, main lagi. Yuk. Nggak mau, capek. Loh, kok gitu? Biarin. Pak, aku mau ngomong sesuatu, boleh? Mau ngomong apa sih kamu? Ada yang Putri ingin bicarakan, Pak. Ya udah, ntar aja. Minum dulu yuk. Oke. Oh, Papa curang, capek deh. Si Putri itu pasti lagi ngomongin kita sama papanya. Dia pasti lagi ngejelek-jelekin kita, Bu. Dia pasti lagi laporan sama papanya dan dia bilang kalau kita telah menyiksa dia dan bikin kayak pembantu di sini. Iya, kamu benar, Ratu. Kamu benar. Ibu bener-bener aja. Lakuin dong sesuatu. Bikin dia nggak bisa ngomong di depan papanya. Kamu benar. Kesedak kamu, Putri. Kesedak kamu. Makan yuk. Makan. Iya. Papa, tunggu, aku kan belum ngomong. Pak, tunggu. Ini kan tentang masa depan Putri, Pak. Memangnya kenapa dengan masa depan kamu, sayang? Kesedak kamu, Putri. Putri, kamu kenapa, sayang? Putri! Ayo! Yes. Bagus, Bu. Sihir Ibu tepat pada sasaran. Ya ampun, Putri. Kasian sekali. Bagus banget. Tapi abis ini Baginda Raja pasti manggil ibu deh. Aduh, ibu mesti ngapain ya? Ya kenapa Ibu mesti tanya sama Ratu sih? Kan Ibu yang paham dengan semua hal-hal tentang begituan. Oh iya, ibu lupa. Kamu benar, sayang, benar. Hadapi, pura-pura kaget, terus ikut terharu dan. Itu yang Ibu ajarin kan? Putri! Ayo! Tuh, Bu, bukan? Baginda manggil ibu kan? Tenang, Bu. Iya. Hadapi, pura-pura kaget, pura-pura terharu. Yuk ke sana yuk. Ya ampun, Putri sayang, kenapa kamu nak? Tolong nih. Masuk nak. Ayo. Putri sayang, kamu kenapa nak? Putri. Hati-hati sama Bisingki. Iya, ibu juga tahu. Jangan kenceng-kenceng. Ayo yuk. Bagaimana Peri Sembrani? Apa yang harus saya lakukan? Bertemu dengan nenek atau bertemu dengan putri dulu? Tentu saja pangeran harus menemui nenek Dadap dulu. Pangeran harus meminta restunya, baru menemui putri. Kalau gitu, antar saya ke nenek Dadap. Baik, dengan senang hati pangeran. Hei, lihat! Kelihatannya monster kelelawar itu cari gara-gara. Minggirlah dulu kalian, biar aku yang selesaikan. Ya, Sembrani, apa salah kita? Kenapa kelelawar itu menyerang kita? Saya tidak tahu persis pangeran, tapi kelihatannya kelelawar raksasa tadi suruhan dari Ratu Genderuwo Ijo. Ratu Genderuwo Ijo? Iya pangeran, Ratu Genderuwo Ijo. Siapa itu Ratu Genderuwo Ijo? Hanya nenek Dadap yang bisa menjelaskannya pangeran. Sabarlah. Kalau gitu antar saya ke tempat nenek sekarang, ya? Baik.
Seharusnya kuda sembrani dan elang hitam itu sudah kembali membawa pangeran kemari. Inilah saatnya Kadal. Bau Rekso itu bangkit dari tidurnya. Dan saatnya pula pangeran harus membunuhnya. Kenapa sampai sesiang ini mereka belum juga kembali? Aku harus menyusulnya. Aku harus pergi ke gua itu. Serahkan pangeran pada kami. Sudah saatnya pangeran menjadi suami ratu kami, Ratu Genderuwo Ijo. Tidak siapa-siapa di rumahku. Tidak ada pangeran. Kamu bohong, Dadang. Hah? Kalian lihat saja di dalam. Cepat lihat. Tidak ada siapa-siapa. Kamu lihat. Apa benar pangeran tidak ada? Ayo. Let's go. Tunggu. Pangeran. Rupanya pangeran sudah dewasa. Apapun alasannya, pangeran tidak akan ikut kalian. Hei, kenapa kamu yang bilang? Karena pangeran tidak akan mau menjadi suami ratumu. Kurang ajar. Nek, apa ini, Nek? Apa yang saya dengar semua ini benar? Hei, Dadang. Apa-apaan ini? Kenapa sebenarnya bilang begitu? Kamu mau ingkar janji? Kamu tidak mau menyerahkan pangeran pada kami? Kalau iya, kenapa? Hei, kenapa kamu yang menjawab? Kami tidak punya urusan dengan kamu. Itu dulu. Tapi sekarang urusan pangeran menjadi urusan kami. Kurang ajar. Datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, kedua genderuwo itu akan menangkapku dan membawa ke gua Genderuwo Ijo. Suruhan Ratu Genderuwo Ijo menghadang jalan kami, Nek. Iya, Nek. Itu si kelelawar raksasa. Hah? Jadi, Ratu Genderuwo Ijo sudah tahu kalau pangeran sudah keluar dari gua dan sudah menyelamatkan putri. Iya, kalau tidak begitu, dia tidak akan menyuruh kelelawar hitam untuk menghadang kami. Dan para genderuwo itu tidak akan datang ke sini, Nek. Iya, kamu benar. Nek, ada apa ini, Nek? Kenapa ini? Kenapa dengan Ratu Genderuwo yang disebut-sebut itu? Apa hubungan mereka dengan saya, Nek? Ayo masuk. Nanti Nenek ceritakan. Maha Pemurah. Seandainya kau anugerahkan aku seorang anak, aku pasti akan menyayanginya seperti aku menyayangi anak kandungku sendiri. Akan aku cintai dia dengan sepenuh hati.
pangeran. Karena dia akan menjadi pangeran dalam hatiku. Oh, hanya kepadamu lah kami memohon. Kabulkanlah permohonanku. Cocok denganmu. Siapa kamu? Aku, Ratu Gendruwo Ijo. Gendruwo Ijo? Aku titipkan bayi ini padamu. Rawat dia. Jaga dia baik-baik. Setelah dia dewasa, aku akan mengambilnya untuk dijadikan suamiku. Hah? Dijadikan suamimu? Iya. Lalu ini anaknya siapa? Tidak usah banyak bicara. Tugas kamu hanya merawat bayi ini. Dan setelah dia dewasa, aku akan kembali. Sampai nanti. Anak siapa sebenarnya ini? Ayo masuk. Ya, begitulah ceritanya. Sejak itu bayi itu kupelihara dan kuberi nama dia Pangeran, sesuai dengan janjiku. Dan bayi itu adalah kamu, Pangeran. Nek, kalau saya bukan anak kandung nenek, berarti saya anak siapa, Nek? Nek, apa nenek pernah cari tahu? Saya ini anak siapa? Elang Hitamlah yang tahu siapa sebenarnya kamu, Pangeran. Elang Hitam? Pangeran memang benar seorang pangeran. Maksudnya apa? Memang benar, pangeran adalah putra keluarga bangsawan. Putra keluarga bangsawan? Iya, dan seharusnya pangeran tinggal di Puri Gading. Puri Gading? Puri Gading ada di seberang samudra. Tapi karena pangeran diculik oleh Ratu Gendruwo Ijo, maka jadilah pangeran anak angkat nenek Dadap. Lalu, kamu ini siapa, Peri Sembrani? Saya tinggal di Istana Langit. Ratu Peri yang menugaskan saya untuk selalu mendampingi pangeran. Lalu kamu, Elang Hitam? Sebelum dikutuk jadi elang, saya adalah pelayan yang bertugas khusus melayani pangeran. Sebelum kamu dikutuk, siapa yang mengutuk kamu? Ratu Gendruwo, Pangeran. Ratu Gendruwo? Benar, Pangeran. Itu terjadi sesaat setelah penculikan. Tangkap Gendruwo Ijo itu! Dia telah mengambil bayi pangeran! Ayo, tangkap dia! Serahkan bayi itu, atau ku tembak kamu. Taruh saja senapanmu itu, karena aku tidak mempan kamu tembak. Hei hitam, jadilah kamu elang hitam.
Sejak itulah saya menjadi elang hitam sampai sekarang ini. Kasihan kamu, elang hitam. Tapi karena sosok elang saya bisa mengikuti jejak Ratu Genderuwo Ijo. Dan di rumah inilah saya temukan bayi pangeran. Begitulah ceritanya, Pangeran. Iya, ketika elang hitam itu datang, nenek sangat ketakutan. Karena yang tadinya elang hitam itu hanya menciap-ciap di atas rumah, tiba-tiba dia menukik dan menyerang nenek. Pergi! Pergi! Mau apa kau? Pergi! Pergi! Tolong! Pergi! 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 Tenang temanku, tenang. Tenang, kamu akan bisa bicara seperti aku kalau kamu bisa meredam kemarahanmu. Ya, ikut denganku, ayo. Nah, sekarang kamu sudah tenang. Bicaralah. Kenapa kamu mengganggu aku? Siapa kamu? Aku Pri Sembrani. Ratu Pri. Sebenarnya aku yang membuatmu bisa bicara. Kembalikan saya ke wujud semula, Ratu Pri. Untuk sesaat bisa. Tapi setelah itu, kamu akan kembali ke wujud elangmu. Saya sudah kembali ke wujud semula. Tapi kenapa setelah ini saya harus menjadi elang lagi, Pri? Itu sihir. Sihir baru akan lenyap jika yang disihir mampu mengalahkan si penyihirnya. Tapi bagaimana saya bisa mengalahkan penyihirnya? Sedangkan saya belum bisa bertemu dengan Ratu Genderuwo itu. Suatu saat nanti, kamu akan bertemu dengan Ratu Genderuwo itu. Kapan, Pri? Setelah pangeran dewasa. Sesudah bayi pangeran dewasa? Iya. Itu kan lama sekali. Itu juga kalau kamu ingin berubah sosok menjadi sosok aslimu. Lalu, bagaimana dengan bayi pangeran saya? Bayi puri yang sengaja dititipkan di canda dadap itu akan tetap di sini sampai dewasa. Dan hanya karena sampai dewasalah, Ratu Genderuwo akan datang ke sini untuk menjemputnya. Dan pada saat itu, kamu akan bertemu dengannya. Dan kamu juga akan mengalahkannya. Sekaligus kamu bisa merubah sosokmu menjadi manusia sebenarnya. Jadi saya tidak mungkin bisa membawa bayi pangeran kepada majikan saya? Bayi pangeran itu akan celaka di jalan. Dan kamu akan tetap menjadi elang. Itu tugasmu. Berarti saya akan menjadi elang selama puluhan tahun? Jangan mengeluh. Kamu akan tetap menjadi elang supaya kamu bisa menolong momonganmu. Bersabarlah. Aku akan memberikan cundri kepadamu. Cundrik itu akan membantumu untuk mengalahkan penyihir itu. Terima kasih, Ratu Pri. Kalau begitu, sebentar lagi wujud aslimu akan segera kembali, elang hitam. Mudah-mudahan saya akan bertemu dengan Ratu Genderuwo Ijo itu. Non? Non Putri? Non bicara, Non. Non? Non, Bibi bawakan susu dan roti. Mau ya? Ini buat Non.
Iya. Mau rotinya? Dokter udah, orang pinter udah, tapi hasilnya nol. Non Putri masih belum bisa bicara. Jangan-jangan ini sihir. Maaf Bu. Tadi saya dengar kamu nyebut-nyebut sihir. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Saya tadi keceplosan, Bu. Oh, jangan-jangan kamu pikir saya sihir Putri? Hah? Iya kan? Tidak. Ajar. Bangun kamu. Bangun. Ayo bangun. Tadi maksudnya apa? Ngomongnya gitu. Jangan diam aja dong. Jangan berani di belakang saya, di depan saya. Ayo ngomong. Maaf, saya tidak bermaksud, Bu. Tapi kalau orang pintar dan dokter tidak bisa menemukan Non Putri, apalagi kalau bukan sihir, Bu. Bangun kamu. Ayo. Ajar Bu. Gimana kalau misalnya si Singgi ini kita sihir sama seperti si Putri? Gimana? Jangan bisu kamu. Ayo bisu. Bisu. Kayaknya papa kamu pulang. Sebentar ya sayang. Sekarang kamu bukain pintu, terus sambut papa kamu dengan pura-pura sedih, nangis, terus ceritain kalau Bisinggi juga ketularan penyakitnya si Putri. Oke sayang? Yeah. Rasain kamu. Acting ya. Rasain. Apa? Dengar ya. Kalau kamu sampai macam-macam, aku bikin lumpuh kamu. Mari Ki. Iya. Di rumah sebesar ini, Baginda Raja tidak punya satpam, tidak punya penjaga malam. Dulunya ada, tapi tiba-tiba saja mereka nggak betah dan minta keluar. Sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini. Kalau begitu kita cek aja. Ayo. Mari. Mari, silakan masuk Ki. Iya. Papa. Kenapa sayang? Bisinggi, Pak. Bisinggi. Kenapa dengan Bisinggi? Bisinggi juga gagu. Dia bisu nggak bisa ngomong sama kayak Putri, Pak. Hah? Bisinggi juga gagu? Iya. Kenapa ini Ki? Kenapa bisa nular seperti itu? Ini memang aneh Tuan. Gagu kok bisa menular? Sebaiknya kita lihat. Ayo. Ayo Ki. Ayo. Dengar ya, kalau kamu sampai ngadu sama papa kamu, aku bikin hancur kamu. Aku gak segan-segan mutilasi kamu, tahu? Awas kamu. Macam-macam. Jangan sampai kamu tinggalin kamar ini. Jangan kemana-mana. Apa lawan? Apa? Lawan kamu. Jangan berani ngelawan kamu ya. Putri. Putri. Putri tunggu. Mau kemana kamu Putri? Putri tunggu. Putri. 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 Jadi kamu pikir saya nggak bisa merubah tulisan ini? Bodoh kamu! Kurang ajar kamu ya! Putri, kamu ngapain di sini?
Kamu kenapa, sayang? Itu apa? Sini. Aku gila. Aku gila. Coba, Ki. Apa benar ini tulisan Putri? Bukan itu yang ditulis, Tuan. Maksud Anda apa? Hah? Situ mau nuduh saya yang macam-macam ya? Hah? Iya gitu maksudnya? Saya tidak menuduh dan saya belum menuduh. Tapi Ibu Hayu memang penyihir, seperti yang ditulis Putri. Baca saja sendiri, penyihir. Ibu Hayu penyihir. Tidak. Kamu penyihir? Bukan. Ini bukan tulisan Putri. Ini tulisan Ki Gringsing. Ini buktinya, sihir Ibu Hayu. Kalau mau percaya bahwa Ibu Hayu penyihir, silahkan, Tuan. Ayo, Putri, bicaralah. Bicara. Putri. Sayang. Putri bisa bicara, Pak. Kamu bisa bicara. Katakan siapa yang membuat Putri tidak bisa bicara. Iya. Ibu Hayu membuat aku dan Bisinggi nggak bisa bicara, Pak. Dan dia membunuh Mama juga. Terima kasih, Ki. Non, Bibi bisa bicara, Non. Apa? Aku bukan penyihir. Tidak, aku bukan penyihir. Kenapa, Bu? Udah, kita udah kepalang basah. Mendingan sekarang kita sihir aja mereka jadi batu, cepetan. Iya, kamu benar. Ku buat mereka menjadi batu. Jadikan mereka batu. Jadi batu kalian. Papa? Bibi! Pak! Pak bangun, Pak! Pak bangun! Risik! Pak! Ibu, cepetan dong, sihir dia jadi batu. Kenapa Ibu masih biarin dia teriak-teriak di sini? Cepetan! Pak bangun, Pak! Tidak. Ibu tidak akan buat dia jadi batu. Tapi akan Ibu sihir dia menjadi tidur selamanya. Tidur selamanya? Iya. Iya saja. Pak bangun, Pak! Pak bangun, Pak! Mau lari kemana kau? Iya. Jadi batu? Jadi batu? Jadi batu semua. Sihirku berhasil. Usir dia. Berani melawan kamu ya? Usir dia kamu. Lawan kamu ya? Iya. Kamu tidak akan bisa melawan kami, tahu? Ibu, kembalikan papaku! Ibu akan sihir dia sekarang. Sihir Ibu! Buat dia tidur selamanya. Akhirnya, Bu! Kamu lihat kan, sayang? Semuanya selesai. Hanya dengan cincin yang Ibu punya. Ibu hebat. Berarti, Bu, rumah ini dan seluruh isinya beserta harta semua baginda raja menjadi milik kita berdua. Tentu dong, sayang. Tentu. Bu, siapa itu ya? Alah, udah nggak usah dipeduliin. Siapapun dia, kita nggak usah peduliin. Ayo, yang penting kita beresin dulu si Putri yang tidur. Ayo. Ayo Putri, ayo. Ayo. Berat banget sih. Aduh, ya ampun. Berat banget sih. Aduh, Putri. Aduh. Kurang ajar nih anak. Berat banget sih. Aduh, berat banget. Semuanya menjadi milik kita. Ibu Hayu. Aduh, pegang. Aduh, berat banget sih. Aduh, siapa sih ini? Oh,
itu pasti Putri. Dan kamu pasti telah menyihir dia sehingga dia tertidur. Iya, benar. Terus kamu mau apa? Apa peduli kamu? Walaupun Putri tertidur ketika saya datang, saya yakin cinta suci saya akan membangunkan. Dan di saat yang bersamaan kamu, si penyihir Ibu Hayu, dan kamu, si iri hati ratu, akan berubah menjadi batu. Bu, kok pangeran ngomongnya kayak gitu? Minggir. Tenang sayang, nggak usah didengerin. Dia cuma ngomong kosong aja. Kamu tahu kan, tidak akan ada seorang pun yang bisa membangunkan si Putri tidur ini. Dan juga tidak akan ada yang bisa membuat kita jadi batu. Kamu tahu kan? Rasakan ini. Ya. Ibu. Pangeran. Putri. Terima kasih, Elang Hitam. Terima kasih, Elang Hitam. Kamu datang tepat pada waktunya. Berterima kasihlah kalian pada kuda sembrani. Karena dialah kalian bisa selamat.